Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai perubahan bentuk kata dan perubahan harokat di akhir kata. Dua bentuk perubahan ini merupakan perubahan yang penting untuk dipelajari ketika kita belajar bahasa Arab. Untuk sekarang, kita hanya akan berkenalan saja, tidak akan menyinggung terlalu jauh mengenai perubahan bentuk kata dan perubahan harokat di akhir kata. Yang pertama, perubahan bentuk kata. Saya ambil contoh, misalnya kata buku adalah kitabun. Kitabun sebenarnya berarti satu buku. Jadi, kalau kita ingin mengatakan dua buku, nanti bentuknya akan berbeda lagi. Dia akan menjadi kitabani. Kita bisa lihat di sini, antara satu buku, antara kitabun dengan kitabani, yang berbeda adalah dua huruf di akhirnya. Ada di sini ada alif, dan di sini ada nun. Nah, kalau kita ingin mengatakan misalnya 4 buku, 4 adalah arba'ah. Kalau kita tidak bisa mengatakan arba'ah kitabun, tidak bisa begitu. Karena kitabun ada bentuk jamak atau bentuk banyaknya, yaitu kutubun. Kalau dia lebih dari 2, kita harus menggunakan kutubun. Kalau kita ingin mengatakan misalnya 4 buku, 4 kan lebih dari 2. Berarti kita katakan arba'ah kutubun. Perubahan ini terjadi pada isim dan pada fi'il. Apa itu isim dan apa itu fi'il? Kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita mengenal perubahan harokat di akhir kata. Kita akan tetap menggunakan kata yang sama, yaitu kitabun. Perhatikan, di sini bunnya diwarna biru dan akhirnya adalah un. Ingat ya, un. Un itu termasuk di dalam tanwin. Kalau dia berakhiran tanwin, berarti dia adalah isim nakirah. Kitabun itu adalah bentuk asal, bentuk yang belum diapa-apakan, bentuk yang belum diubah bentuknya, atau dia belum masuk ke dalam kalimat. Kata kitabun, bunyi un ini nanti akan berubah menjadi in atau berubah menjadi an, tergantung dari pertama, karena ada kata yang mendahulunya, atau kedua, karena kedudukannya di dalam kalimat. Kita lihat yang pertama. Misalnya, ala kitabin. Nah, sekarang ini sudah menjadi in. Tidak lagi un, tapi menjadi in. Kenapa dia menjadi in? Karena ada ala. Karena ada ala di awalnya. Nanti kita akan mengenal kata-kata seperti ini yang membuat kata setelahnya berubah menjadi, salah satunya menjadi in. Lalu, bagaimana dengan kedudukannya dalam kalimat? Nah, ini adalah misalnya contohnya ana aqra'u kitaban. Awalnya adalah kitabun, di sini kitabin, di sini kitaban. Dia menjadi kitaban karena posisinya sebagai objek. Nanti kita akan belajar ini lebih jauh di semester 2. Nah, tadi itu kalau dia misalnya isim nakirah. Bagaimana kalau dia isim ma'rifah? Kita sudah belajar ini ya sebelumnya tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah itu
adalah isim yang maknanya masih umum. Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang maknanya sudah khusus. Apa maksud umum dan apa maksud khusus? Tidak perlu dipusingkan sekarang. Kita tidak perlu pusing maksudnya apa. Yang penting kita bisa gunakan di dalam kalimat. Kitabun, kita ambil contoh lagi ya. Kita akan tetap gunakan kitabun adalah isim nakirah. Nah, kitabun ini bisa menjadi isim ma'rifah. Caranya dengan menambahkan alif lam di awalnya dan mengubah harokat un menjadi u. Kalau isim nakirah akhirnya adalah tanwin, bunyinya un, in, atau an, di dalam isim ma'rifah tidak boleh lagi ada tanwin di akhir katanya. Jadi, yang tadinya un harus diubah menjadi u, yang tadinya in harus diubah menjadi i, dan yang tadinya an harus diubah menjadi a. Kita akan lihat contohnya. Misalnya contoh yang pertama tadi. Yang tadinya ala kitabin, sekarang menjadi alal kitabi. Kemudian, contoh yang kedua. Yang tadinya ana akra'u kitaban, sekarang menjadi ana akra'ul kitaba. Jadi, kalau sudah ada alif lam, tidak boleh lagi ada tanwin di akhir katanya. Yang terakhir, sekarang kita akan menamakannya. Kalau dia bunyinya un, atau un, u atau un, dia disebut dengan kondisi rafa. Kondisi rafa ini, misalnya tadi, kitabun atau al-kitabu. Kemudian kalau dia bunyinya i, harakat akhir katanya i atau in, maka dia disebut dengan jar. Misalnya, kitabin atau al-kitabi. Yang terakhir, kalau bunyi akhir katanya adalah a atau an, maka dia disebut dengan kondisi nasab. Nasab, misalnya kitaban atau al-kitabi. Nah, itu dulu perkenalan kita. Yang jelas, pelajaran kita selanjutnya nanti akan selalu berhubungan dengan perubahan bentuk kata ini. Dan mungkin akan sedikit membingungkan. Karena itu, teman-teman perlu belajar istilah-istilah itu agar nanti kalau misalnya kita menyinggung istilah-istilah itu, teman-teman tidak akan bingung lagi. Demikian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.